Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan aplikasi rapor. Ini pertama, di sini file yang sudah kita download, kemudian kita ekstrak. Nah, di sini kan ada rapor kosong, itu kita ekstrak dulu. Ekstrak here. Nah, akan keluar dia rapor 3. Nah, ini kita ganti dulu namanya, umpamanya kelas 91 atau kelas 9A. Nah, semesternya nggak perlu sih, kita langsung enter saja. Untuk penanda, nama ini untuk penanda rapor kelas kita. Oke, kita buka. Nah, di sini ada menu home, ada menu input, dan ada menu cetak. Nah, perlu diperhatikan di sini yang diisi hanya yang bagian putih-putih saja. Nah, yang untuk bagian kuning itu tidak wajib diisi. Jadi jika memiliki baru kita isi. Nah, ini kita isi seperti nama kelas. Nah, nama ini bisa dipilih kelas berapa. Contoh kita tadi 91. Nah, tingkatnya harus sama dengan, ya, karena ini tingkat 9, ini maka kita ganti juga dengan tingkat 9. Kemudian kita masukkan tahun pelajaran, nama wali kelas, NIP-nya. Nah, untuk penulisan NIP itu harus ada tanda petik satunya, ya. Kemudian untuk KKM, silahkan tuliskan KKM-nya. Kemudian tanggal mulai pelajaran. Tanggal mulai pelajaran ini gunanya untuk memasukkan pada tanggal profil siswa, ya. Kemudian untuk cetak rapor, ini untuk tanggal rapor yang ganjil, ini yang genap. Kemudian di sini ada isian data sekolah. Nah, ada di sini nama sekolah, NPSN, kemudian alamat, kemudian alamat sekolah, alamat jalan, kode pos, kemudian banyak lagi lainnya ini seperti kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, website, email, nama kepala sekolah, dan NIP kepala sekolah. Nah, NIP tadi jangan lupa diisi menggunakan tanda petik. Nah, jadi tanda petik tadi itu supaya nilai NIP ini tidak berubah, jadi tetap. Nah, kemudian untuk tanggal, formatnya itu hari, bulan, kemudian tahun, ya. Jadi tolong nanti disesuaikan dengan formatnya. Kemudian kita masuk ke menu input. Di menu input ada 4 menu. Yang pertama input data ganjil. Nah, di sini kita akan mengisi yang putih saja. Nah, karena kita memiliki tingkat kelas 9. Nah, untuk kelas 7 itu kuningnya juga wajib diisi sesuai dengan keterangan di sini, ya. Jadi silakan isi. Nah, untuk NIS yang dimulai dengan kosong itu harus memakai tanda petik, ya. Nah, karena supaya tidak terjadi perubahan. Kemudian setelah kita isi baik nama, NIS, NISN, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini harus diisi dengan dipilih seperti ini. Karena kalau di luar laki-laki atau perempuan dia akan error. Kemudian agama juga dipilih, itu Islam atau Kristen gitu. Kemudian alamat, nama ayah, nama ibu, pekerjaan, dan yang lain-lain ini silahkan diketik seperti biasa. Masuk kita ke nilai ganjil. Nilai ganjil, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan nama lagi. Nah, kita nama tersebut udah otomatis langsung ada di aplikasi Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu menulis nilai, ya, nilai sikap, nilai spiritual, kemudian nilai mata pelajarannya, kemudian ada ekstrakurikuler jika dia
hanya satu ekstrakurikuler, maka dimasukkan di X1 kemudian dinilai 1. Jika dia lebih daripada 1, maka bisa ditambahkan di X2 nilai 2, X3 nilai 3. Kemudian di sini ada ketidakhadiran, silakan diisi berapa sakit, berapa hari sakit, berapa hari izin, dan berapa hari alpha. Nah, baik. Kemudian masuk data genap. Data genap itu hanya diisi sebatas nama, NISN, nama ayah, kemudian agama. Agama jangan lupa dipilih, hanya agama Islam dan Kristen. Baik, setelah itu ke nilai genap. Ke nilai genap begitu juga. Ke nilai genap ini sama seperti di nilai ganjil. Semuanya sama, ada nilai sikap, ada nilai bidang studi, ada ekstrakurikuler, dan ada ketidakhadiran. Nah, kemudian di sini ada penambahan satu kolom lagi, namanya naik atau tinggal kelas. Nah, untuk naik itu diberi angka 1, dan untuk tinggal kelas maksudnya di situ diberi angka 2. Kita lanjut ke cetak. Nah, untuk rapor cetak ganjil 1 itu silakan Bapak Ibu ganti nomor urutnya. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu ganti, contoh di sini Agus, Bapak boleh gantinya boleh dengan nomor urut, contoh begini. Nah, berganti dari Agus ke Samudra, atau boleh diklik yang bagian ini, kemudian Bapak Ibu tinggal pilih saja siapa nama anak Bapak Ibu yang ingin dicetak. Nah, di sini kebetulan saya hanya 3 saja, maka kita contoh umpamanya Rizal. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal mereview saja. Nah, baik, setelah direview maka bisa dilihat kira-kira tampilan setelah di print. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya nanti. Kemudian Bapak Ibu itu ada menu print. Nah, di sini artinya memprint halaman yang direview tadi. Kemudian di sini ada print awal dan print akhir. Ini maksudnya apa? Ini print awal dan preview akhir itu maksudnya Bapak Ibu bisa menentukan Bapak Ibu mau memprint siswa mulai dari siswa mana sampai siswa mana. Jadi contoh di sini dari siswa Agus ke siswa Richard, berarti nomor 3. Artinya Bapak Ibu men-set memprint dari siswa nomor 1 sampai nomor 3. Jika di review, nah pertama akan keluar Agus. Nih Agus. Kemudian jika Bapak keluarkan, langsung dia akan keluar si Samudra. Nah, silakan dicek apakah sudah benar atau belum si isi daripada rapornya si Samudra. Kemudian di sini akan keluar lagi Richard. Artinya jika Bapak Ibu tekan review all, itu akan dikeluarkan reviewnya mulai dari Agus sampai ke Richard. Begitu juga dengan print all, maka akan memprint dari Agus sampai Richard. Nah, kita klik ke cetak genap. Nah, cetak genap juga di atas ini, menu di atas ini kurang lebih sama. Hanya saja dia di sini akan berbeda-beda. Nah, ini contohnya ketika anak kelas 9 naik kelas, nah, maka dia akan lulus. Nah, jadi si Richard tadi kan kita set sebagai tinggal kelas, maka dia akan tampil tinggal di kelas 9 ya. Ya. Nah, tidak perlu panjang-panjang, kita langsung ke cetak profil. Nah, ini umpamanya ini kita ganti dulu. Kita ganti dulu ke kelas 7. Nah, karena yang mencetak
mencetak profil itu kelas 7 ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu tinggal review, maka akan keluar tampilan seperti ini. Jadi ini contohnya Agus. Nah, ini cover depan rapornya, ini data sekolahnya, dan ini adalah identitas peserta didiknya. Nah, Bapak Ibu tinggal review, setelah dicek kemudian di print. Nah, ini ketika Bapak Ibu ingin memprint seluruhnya. Kemudian kita masuk ke cetak mutasi. Cetak mutasi itu kita inputkan saja nama siswa dan nama orang tua siswa. Setelah kita masukkan contoh umpama di sini nama peserta didiknya siswa Nikitsa, kemudian kita masukkan nama orang tuanya, kita tinggal preview. Nah, ketika kita review akan keluar nama si peserta didiknya, kemudian akan keluar nama orang tua atau walinya. Nah, ini nama kepala sekolah udah otomatis keluar dari data yang ada di profil sekolah tadi. Nah, baik, segitu aja tutorial dari saya. Ketika nanti Bapak Ibu punya masalah, silakan hubungi saya secara pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.